Gimana li? Orang-orang yang merendahkan kapasitas Gibran pada kecilik kan? Selesai dilantik Gibran langsung sigap bekerja. Presidennya langsung kesalip jauh. Betul juga ya. Mungkin memang kita salah merendahkan potensi dan kapasitas Gibran, Pret. Kamu ternyata masih muda terkecolek. Gibran itu satu paket kepemimpinan dengan Prabowo. Posisi bocah itu sebagai wakil presiden. Dia bagian dari paket kepemimpinan negara, bukan ketua panitia 17-an. Apa yang dikerjakan Bubu Fafa justru menunjukkan bahwa bocah itu tidak paham posisi dan perannya sebagai wakil presiden. Selonongan, tidak ngerti berorganisasi, tidak tahu sistem dan mekanisme kerja berorganisasi yang benar. Oh, di mana letak kesalahannya? Udah bekerja kok salah. Kalau salah pasti sudah ditegur oleh Prabowo. Kalau tidak ditegur ya kita malah pantas khawatir. Masa sekelas Presiden Prabowo juga tidak paham ketatanegaraan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pikiran sederhananya gini, tahap awal Prabowo ngumpulin orang yang mau diajak bekerja. Tahap berikutnya akan berembuk apa yang mau mereka kerjakan, konsolidasi dan koordinasi melalui sidang kabinet. Kemudian baru semua bergerak bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Lah ini ngumpulin orang saja belum selesai. Belum ada konsolidasi dan koordinasi. Belum ada rapat kabinet. Lah kok sudah selonongan kerja sendiri. Pertanyaannya, Gibran itu wapresnya Prabowo apa bukan? Gibran itu bagian dari kabinet apa bukan? Wah, betul juga, Pret. Nah itu loh. Kita sudah terkecoh dengan tingkah Bubu Fafa yang ingin menunjukkan dirinya sigap, tapi ternyata justru ngawur. Tapi dalam proses penyiapan kabinet itu atau kepala lembaga dan pemerintahan itu kan Gibran tidak ada peran. Lah daripada nganggur kan lebih baik bekerja. Contohnya salah satunya menemui tamu penting negara. Oh, ini toh maksudmu. Kita lihat coba, ceklek. Nah, itu kan bisa dipandang sebagai berbagi tugas. Di tengah kesibukan menyiapkan perangkat pemerintahan, ada tamu yang mesti dilayani. Prabowo Subo, Gibran yang menemui. Kamu tadi bilang daripada nganggur, pola pikirmu teknikal sekali, tidak punya ketajaman membedah makna di balik fakta peristiwa. Yang hadir di acara pelantikan ada 33 pemimpin atau perwakilan negara asing. Kenapa yang ditemui khusus hanya 2 dari Tiongkok dan Korea? Dan kenapa pula yang menemui Gibran? Pertanyaan pentingnya, apakah wakil presiden punya hak bicara kerjasama strategis antar 2 negara tanpa sepengetahuan presiden? Nah itu pertanyaan yang menarik yang cenderung lepas dari pikiran orang kebanyakan, Pret. Ya itu Bubu Fafa yang selonongan lancang bekerja mendahului Prabowo justru menimbulkan banyak tanda tanya. Ada apa di balik semua itu? Penyiapan kabinet dan kelengkapan kerja lain belum selesai. Konsolidasi visi misi dan program kebijakan belum dilakukan. Otomatis juga belum ada koordinasi. Terus Gibran mendahului bekerja itu atas dasar perintah siapa? Dan atas dasar program kebijakan dari mana? Kan presiden atau kabinet belum menetapkan program kebijakan. Dari pikiran itu simpulkan sendiri, Gibran itu orang yang sigap bekerja atau orang yang lancang dan ngawur. Iya juga sih, Pret.
Di luar itu saya juga mikir, Sekretariat Wakil Presiden memiliki kesiapan tim media yang sedemikian lengkap dan canggih. Dan itu tadi, dengan sigap memberitakan kegiatan-kegiatan Gibran sehingga tercitrakan sebagai sosok pemimpin muda yang sigap bekerja. Tanpa sadar publik pun disuguhi kesan bahwa terjadi persaingan citra antara Pupu Papa dan Prabowo, antara wakil presiden dan presiden. Ini kesan awal yang buruk, Lek. Presiden dan Wapres bukannya kompak malah bersaing. Untuk apa? Baru terjadi kali ini presiden dan Wapres bersaing pencitraan. Dari itu sejumlah orang pun lantas berspekulasi, Pret. Segala tingkah Fufu Fafa dicurigai dia diremot dari Solo. Terutama tim media yang disiapkan kayaknya itu tim bapaknya dulu, sekarang bekerja untuk anaknya. Tampak sekali Fufu Fafa meniru jejak Mulyono dalam membangun citra. Ya tentu saja dengan dimodifikasi. Kalau Mulyono dulu masuk gorong-gorong, Fufu Fafa agak lebih elegan, Pret. Masuk ke terowongan MRT. Jangan-jangan ini bagian dari skenario matahari kembar. Sangat relevan dengan warning dari SBY bahwa jangan ada matahari kembar. Kayaknya SBY sudah membaca gelagatnya sejak awal. Ini jika dibiarkan memang benar-benar berbahaya. Sepakat, Lek. Benar-benar warning bagi Prabowo. Ada duri beracun di kepemimpinan yang potensial mengganggu eksistensi Prabowo sebagai presiden. Apakah akan tegak sebagai pemimpin yang berintegritas ataukah akan menjadi pemimpin mudah goyah oleh tekanan kanan kiri? Kalau kita bedah lebih dalam kok kayaknya makin miris, Pret. Pupu Papa selonongan. Belum apa-apa sudah ada 2 menteri yang blunder. Sinyal buruk pemerintahan Prabowo ke depan. Semoga saja Prabowo bisa mengantisipasi sejak dini, sebab kalau tidak ya acur, Jum.